tempat di mana kopi berampas tak bergula, terbenamnya mentari, bukan di atas gedung tinggi, tetapi berangsur sembunyi di antara siluet padi. Subur hijau terhampar, sepanjang pandang terlempar, mengalir dan mampir di relung hati yang berpikir, menjadi dasar akar tempat kehangatan, kebersamaan, rasa aman dan kerasan. Di atas balong ini, di atas balong ini, di atas balong ini, kami dirimu, 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 kami. Subur hijau terhampar, sepanjang pandang terlempar, mengalir dan mampir di relung hati yang berpikir, menjadi dasar akar tempat kehangatan, kebersamaan, rasa aman dan kerasan. Di atas balong ini, di atas balong ini, di atas balong ini, kami dirimu, 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 kami. Oke, terima kasih Kuningan Bienal sudah mampir di Rumah Balong. Senimannya sekarang keren, yang saya kenal cukup beringas di dunia pernomadenan. Sebelum senimannya nongkrong di sini, ada host yang paling tercemar, namanya Roy. Silakan Roy.
dibuka tuh sepatunya. Ini properti di sini. Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam untuk teman-teman yang sudah datang di Oma Balong. Ya. Di malam yang begitu menyilaukan ini, ya. Semoga sehat dan salam juga buat kawan-kawan yang ada di rumah. Semoga sehat juga. Silakan menikmati ya, dan semoga kuotanya bertambah banyak ya, untuk menikmati ini. Dan terima kasih untuk Kang Opik Stone ya, untuk Oma Balong yang telah memberikan kesempatan kami untuk menggunakan tempatnya, dan mohon maaf sekali kalau kami merepotkan juga ya. Di sini saya tidak sendiri, bersama rekan saya, teman saya. Silakan pada Ibu Haja. Makasih, Bu Haja. Untuk Pak Roy, silakan kopinya Pak Roy. oh iya, kopi saya yang tadi ya. Iya betul. Buat nanti artisnya kayaknya ngambil sendiri ya Pak kopinya. Oh iya, bawa sendiri. Kok itu teh ya? Iya, ini teh Pak. Oh, kenapa teh? Karena cewek. Kalau Oh. cowok om. Oh iya bener ya. Betul. Oh iya teh ya. Saya ngomong apa terus ya? Aduh. Oke, pada malam ini enak gak sih? Enaknya saya simpan aja di sini ya mungkin ya. Enaknya iya sih kayaknya. Taruh aja di bawah. Nah, itu. Ini punya Artis. artis ya. Punya artis itu. Pak grogi amat sih Pak. Kenapa sih Pak? Aduh. Nggak tahu, saya selalu grogi. Aduh. Gini ya, kita akan berbicara tentang kopi, tentang bagaimana perkopian dan Betul. kopi yang begitu sekarang itu begitu menjamur, ada di berbagai tempat ya. Tentunya ada yang tumbuh berkembang dan juga ada yang kemudian meredup gitu ya. Tapi Betul. itu untuk tempat jualannya gitu Ya, ya. oh iya. Tapi ya lebih jauhnya lagi saya juga tidak bisa berbicara terlalu banyak ya. Oh iya sih. Oke, Langsung ini aja ya kayaknya. Ibu Oh, kenalan dulu apa ya? Gimana saya panggilnya ya? Tante boleh. Tante Mirna. Tante, teteh, atau neng boleh. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Mirna Sulistiani di sini bakalan nemenin host kita. Saya ngebantu aja sekaligus, jangan panjang-panjang deh, langsung aja. Saya yang membantu di sini. Wah, terima kasih. Sekarang kita langsung panggilkan aja artisnya. Silakan untuk tuan artis, nanti biar tuan artisnya aja yang kenalan sendiri. Nah, itu lagi siap-siap. Iya, siap-siap. Tapi memang sekarang tuh Pak, kopi tuh jadi salah satu apa ya, bisa dibilang ikonik, kayaknya ikon banget, karena kopi tuh di mana-mana ada gitu. Ya, orang nongkrong sambil Wih, ngopi. Nah, tepuk tangan dong buat artisnya. Tepuk tangan. luar biasa. Audio udah. Halo. Halo. Perkenalan dulu dong. Perkenalan singkat, nama saya Agung Lintang. Panjangnya? Agung Bintang. Agung Kurnia Arisian. Oh, Nah, iya. nama di jalanan Lintang. Oh, Bintang ya panggilnya ya. Nah, kebetulan beliau ini pakar, salah satu pakar tentang Kopi. perkopian ya. wih. Ya Kang ya, di Kuningan atau mungkin sudah merambah ke Di- wilayah 3. Jangan-jangan di se-Indonesia ini. Enggak, sebenarnya ini sih lebih ke ya tadi disebutkan sama Mas Roy, karena kebetulan saya hobi nomaden gitu. Nah, Nomaden. kebetulan sudah ada beberapa tahun lah, mungkin hampir 4 tahun lebih. Nah, saya ikut nomaden ke petani kopi, dan terus 2016 mulai merambatnya kedai kopi di Kuningan gitu, pesat 2016. atau bahkan pesatnya di Kuningan. Nah, saya mulai belajar menyeduh kopi secara racikan di kedai gitu. Nah, ya. mungkin seperti itu. Ngebar Untuk ya. bertahan hidup. Nah, untuk
keberlangsungan hidup lah. Jadi bukan cuman kedai aja ya, Nah, ke petaninya juga bapak itu. awal di petani, Awalnya di petani. karena hobi Lelubungan. dengan tumbuhan, Oh, pernah betul. belajar Oh, belajar bareng dengan petani kopi. Nah, dari petani kopi tersebut dapat lagi relasi nih ke kedai-kedai yang ada di Kuningan khususnya. Gitu. Jadi gimana mas? Perkembangan kopi di Kuningan jadi gimana? Ya, selama beberapa tahun ke belakang sih kedai kopi di Kuningan teramat pesat gitu. Perkembangan orang-orang yang membuka usaha di kedai kopi ini ya termasuk ada beberapa genre seperti ya misalkan kopi mandiri. Ya mandiri tuh ada owner dan si pekerjanya itu ya khusus jadi pekerja gitu, dan ada kedai kopi yang kolektif. Misalnya ada beberapa owner dan si pekerjanya pun dari ownernya itu sendiri gitu. Dan ada lagi sekarang mulai merambat kedai kopi franchise atau cabang gitu. Kayak ada ya merek-merek tertentu Oke. lah. Jangan sebut merek ya. apa Mas Lintang sendiri punya merek? Belum. Oh belum. Tapi tadi sedikit di ada macamnya ya. Ternyata kedai kopi juga. Tadi yang kedai kopi mandiri, saya pikir mandiri. Nama merek juga. Oh iya betul. Saya pikir mandiri itu nama merek. Nah, jadi mandiri ini ya si kedai kopi yang ya dia ingin berusaha di kopi, tapi si ownernya tunggal gitu. Oh, Nah, pemodal tunggal dengan ya mempekerjakan SDM orang lain gitu. Nah, adapun kedai kopi yang secara kolektif, baik si ownernya ikut bekerja sebagai penyeduh ataupun waiter, ataupun dia yang mencari bahan baku Kuningan itu sendiri. Nah, dan franchise itu si bahan baku seperti member lah. Jadi sistem member, dia membeli bahan baku, sudah ada tim sendiri gitu untuk penyedia bahan bakunya. Seperti Jadi, itu mungkin. Di dalam manajemen itu masing-masing itu sudah ada yang pegang Nah. berarti ya. Masing-masing sudah memiliki konsep tersendiri lah, baik itu dalam furnitur si kedai mau seperti apa, ataupun Iya. servis pelayanan. Oh, kedai kita terbuka nih, jadi pelanggan lain yang ingin belajar menyeduh kopi ataupun belajar tentang varietas kopi, bahkan ada beberapa kedai yang membuat seperti kelompok ya udah kita ayo belajar ke petani kopi nih, kita coba menaikkan kopi-kopi lokal di sekitaran kita, seperti itu mungkin. Belajar ke petani kopi dalam hal apa itu? Saya pikir. Dalam hal sharing. Jadi Sharing. nah dari kopi sendiri uniknya itu kita harus mengetahui pohon kopi ini topografi di wilayahnya ketinggian sekian nih, dan si kopi ini dinaungi pohon-pohon ini nih, ada yang misal dinaungi pohon-pohon rempah, ada cengkeh dan lainnya, dan ada kopi-kopi yang dinaungi seperti pohon jambu, buah-buahan atau nangka dan lainnya gitu. Nah, Itu kita berbicara untuk kopi arabica atau robusta, atau kedua Semua. jenis kopi juga Nah. sama akan berpengaruh terhadap lingkungannya. semua berpengaruh, semua saling berpengaruh ya. Jadi dari misal petani kopi, dia yang teredukasi bisa memiliki pengetahuan, oh saya petani kopi ini harus memiliki kopi yang berkualitas, bukan hanya kuantiti yang diperbanyak si kopi tersebut. Jadi saling menguntungkan lah, kedai kopi menguntungkan mendapatkan biji kopi terbaik, terus si petani kopi mendapat harga terbaik juga gitu dari si kedai gitu. Ini saling menguntungkan dan Nah. saling mengedukasi ya. Saling mengedukasi, saling ada sinkron lah, biar sinkron gitu. Oke. Tapi mau ada sedikit, kan tadi berbicara tentang petani kopi. Nah di Kuningan tuh sebenarnya ada nggak sih petani kopi yang saat ini, karena biasanya saya sendiri nih kurang tahu nih tentang adanya petani kopi ataupun tempat yang kayak kebun kopi, dan di Kuningan sendiri ada nggak sih mas?
alhamdulillah di Kuningan sendiri lumayan banyak, baik itu pun anak-anak muda yang mulai karena Bertanam. mulai ingin terjerumus ke kedai kopi sendiri, petani kopi sendiri, dan bahkan pemerintah Kuningan pun tergiur gitu dengan pesatnya Kuningan di Kopi Kuningan. kedai kopi di Kuningan ini. Dan ada hal unik lainnya di dalam perkopian ini. Kalau secara budaya gitu ya, kopi ini zaman dahulu ya sebelum ada kopi saset gitu. Iya. Kalau zaman dulu ya kopi ini sebagai budaya gitu, sebagai budaya untuk ya udah kita ngopi untuk menyatukan bertukar inspirasi, berkumpul, terus Ngawangkong ya. Orang ngawangkong. Kuningan ngobrolnya ngawangkong, Nah, Pak. Jadi ngawangkong. ngobrol itu ditemani kopi ya. Iya. Seperti sekarang. Nah, itu. Saya teh. Saya teh, Pak. Tapi di Kuningan tuh ada tapi kebun kopi dan Ada. besar. Ada. Bahkan Kuningan sendiri hampir tiap desa di dataran rendah pun ada si pohon-pohon kopi dari zaman dahulu yang memang di warung-warung desanya ada kopi tutu kalau di Sundanya meren. Kopi tutu untuk di warung-warung yang masih bungkusan di koran, terus disangrai mandiri oleh si itu penjual warung Yang masih begitu kuat rasanya tuh nah ya. itu. Pahit banget. Pakai gula. Banget. Oh iya betul, pakai gula. Nah, untungnya modernitas sekarang ini ya si petani kopi bisa menjual green bean. Nah, kalau kopi sendiri kan ada khusus sebagai si tahapan kedua itu pasca panen ada sangrai atau Iya. roastery. Nah, jadi jalurnya itu petani kopi baru dari si kedainya sendiri kalau sudah dia mempunyai partner untuk si roastery tersebut bisa untuk ini gitu. Nah, kalau zaman dulu kan kopi sangrai sama penjual warung hangus. Yang penting hangus aja. Nah, kalau sekarang yang penting tutup. sudah ada edukasi. Nah, Hitam, udah yang penting hitam, betul, Nah. betul. Nenek saya kalau nyangrai kopi gitu, yang penting hitam, sampai sudah wangi ke kok- tetangga bahkan. sampai wangi satu kampung Nah. sudah. Oh, gitu ya. Saya belum pernah malah. Itu uniknya zaman dulu gitu, dan alhamdulillah sekarang ada kedai-kedai kopi menaikkan edukasi petani kopi, bahkan di orang-orang awam sendiri untuk kopi ini harusnya nih roasterinya segini nih, tidak terlalu gosong atau gimana gitu. Oh, betul. Karena kebanyakan orang yang zaman dulu tuh sampai tutung. Nah. Tutung bahasa Kuningan tutung, Pak. Itu kalau sampai benar-benar tutung itu sebenarnya benar enggak sih itu kalau roasting tuh? Sepengetahuan saya sharing dengan teman-teman di kopi ya Nah, tentang kopi sendiri, ya khususnya tadi awal dipetik merah karena biji pilihan, karena si cherry ataupun si biji yang sudah menyerap rasa atau sari dari cherry kopi ya. itu baik juga. Nah, terus kedua roasting. Ketika roastingan dia mengenai profil si kopi, bahkan penyeduh pun jadi enak buat nyeduh. Oh, ini lumayan nih nyeduh ini. Misal arabica, oh ini asamnya bisa dapat nih. Oh, misal robusta nih diseduh. Oh, ini enak nih. Unik, ada yang bahkan ke rasa coklatnya ataupun ke rasa karamel atau neti ke kacangnya. Nah, seperti itu. Karena si kopi sendiri kalau diulik lebih dalam, dia sensitivitas si kopi itu lumayan tinggi. Seperti tadi disebutkan, ketika kopi tersebut sekitar pohon kopi ada pohon jambu ataupun lainnya, bahkan dia bisa menyerap si rasa aroma-aroma itu. Oh iya, pernah dengar itu ada kopi yang rasa nangka, tapi Nah. di mana ya, lupa itu, di kota lain. Itu ada Pak kopi tapi wanginya tuh katanya wangi nangka. nangka. Itu uniknya si Tapi kopi itu tuh bener. Ya, Ada. ada. Oh, Benar ada. baru tahu saya. Ganti kopi coba. Baiklah. Terus, Nanti kita ganti kopi. nah, finishing ada di penyeduh. Hmm. Nah, penyeduh pun harus bertanya ke konsumen. Si konsumen ini sih lebih ke nyari kopi mau buat apa sih? Ada yang buat relaksasi ataupun saya lagi pusing nih, pengen kopi yang buat bikin nyantai atau apa. Sekarang kan lagi naik nih
kopi susu. Oh iya betul. Kopi Terus susu. Saya baru tahu kalau ngopi itu bisa bikin santai. Nah, Selain itu bisa uniknya bikin kopi itu. nikmat tuh, bisa bikin santai Betul ya. Selain bikin mah, Ya, enggak juga sih kalau mahal. kan ada yang biasa perutnya yang Itu yang mah bermasalah kan, dengan oh iya kesehatan. iya sih kayaknya ya. Gak ngaruh ke kopi berarti. Tidak ngaruh oleh kopi. Nah, itu tuh. Bisa Apa tadi itu? bikin santai kopi. Ada uniknya kopi itu. Ya dia si konsumen misal nih, oh dia emang basic si konsumen itu tahan sama pahit gitu. Iya. Dia pesen nih si kopi yang kalau orang awam sih paling pahit lah, espresso atau apa. Nah, menurut dia, wah anjir enak nih kopi. Si cita rasanya benar-benar keluar lah, si profil kopi benar-benar keluar. Nah, di kopi sendiri dan ketika penyeduh atau finishing kita tidak sesuai dengan apa seharusnya gitu, itu bahkan bisa merusak cita rasa si kopi, kafein kandungan si kopi gitu. Ketika kita menyeduh dengan Suhu yang over ekstrak ataupun si kopi suhu yang maksimal atau apa, nah green size-nya tidak sesuai, nah itu malahan bisa merusak si kafein itu sendiri. Nah tadi disebutkan menimbulkan mah atau apa gitu. Oh iya. Oh benar berarti. Bener, Pak. Itu dari Tapi situ tadi sendiri. tadi pertanyaan Pak Roy belum kejawab. Itu kalau kita ngerosting ya namanya, Iya. roasting kopi terus terlalu gosong itu benar atau tidak? Kalau profil si kopinya dia bagus buat di, kan ada beberapa kelas nih. Si roastingan kopi ada di light to medium, ada medium to dark, ada dark. Nah, ketika si kopi itu bagus di dark ya gak apa-apa, itu masih aman gitu. Kan roastery juga dia pun harus ada pelatihannya, terus ada udah punya ilmunya sendiri lah gitu. Jadi ya sudah sesuai porsi yang seharusnya lah kalau ini. Sesuai dengan karakteristik Nah, kopinya karakteristik tuh ya. kopi. Nah, untuk roasting gitu ya. Dan untuk suhunya sendiri pas seduh itu kira-kira beda-beda juga untuk karakter. Pasti beda-beda. Seperti ya diibaratkan secara apa sih? Secara sederhana gini lah. Kita di rumah nih punya kentang. Iya. Ketika kentang kita potong lebih kecil dan minyak kita terlalu panas, otomatis si kentang udah gosong. Nah, nggak kerasa si kentang itu. Nah, kopi pun nggak jauh beda seperti itu. Ketika si green size kopi kecil dan kita over ekstrak atau suhu yang terlalu tinggi, nah kafein si kopi rusak dan bahkan hanya timbulnya karbon dioksida ataupun tadi alkoholnya yang tinggi. Karena kan setiap tumbuhan atau buah-buahan umumnya gitu pasti memiliki kandungan alkohol gitu, baik itu berapa persen. Nah, itu yang harus dipelajari gitu dari kopi sendiri. Pak, nyambung ke niaga nih. Nah, Saya pernah dengar di Kuningan itu pada zaman kolonial Belanda, jauh banget ya saya Iya. nariknya ya. Kolonial Belanda tuh mereka punya satu perkebunan kopi atau kopi itu tapi untuk diekspor ke luar negeri malah. Itu bener nggak sih? bener. Dan bahkan Ada tapi. ada tetap. Oh, ada, Pak. Dan bahkan zaman sekarang pun masih ada. Oh, tapi masih ekspor, maksudnya Ah. masih. Dan katanya kopinya tuh beda. Beda itu namanya kalau orang-orang lokal nyebutnya si kopi itu kopi buhun atau kopi Walanda gitu. Oh, Kalau gitu. orang-orang lokal. Wah ya. Nah, Walanda gitu, Saking bukan Belanda kuahnya, lagi. Betul. Tapi katanya tuh si kopi buah kan buah ya, Iya. buahnya buah kopinya tuh nggak merah tapi kuning. Bener. Ada varietas sendiri Oh, dari gitu. varietas si kopinya sendiri. Ada yang matangnya di kuning itu bisa layak pakai, ada yang matangnya di merah itu bisa layak pakai gitu. Tapi lebih baiknya si cherry bean-nya itu sudah ke fase yang itu merah, si petik merah kalau ini ya. Sudah benar-benar matang di Nah, pohonnya tuh ya. sudah layak Bijinya pakai. itu udah benar-benar tua gitu ya. Udah beda itu ya. Berbicara masalah kopi lagi dan masalah perniagaan, ada kaitannya dengan program yang sedang dilaksanakan ini ya, Kang ya. Sebenarnya untuk kopi, ya ada petani kopi. Sama nggak sih dengan petani-petani yang lainnya? Misal kan ada juga yang petani sayuran,
kemudian mereka malah merugi, naik turun segala macam. Kadang-kadang penghasilan sekarang untuk nutupin yang nanti kalau pas rugi. Untuk petani kopi itu seperti apa? Apa masih seperti itu juga? Atau? Masih tetap sama. Dalam sektor pertanian masih tetap sama. Masih tetap sama, fluktuatif lah penjualan si kopi sendiri, dan tergantung pinter-pinter relasi si petaninya itu sendiri. Iya. Oh. Dia mau jualnya kemana Nah, gitu ya? Jadi Dia mencari relasi penjualan. Oh, ini ada kedai baru nih, gimana kalau kita kerjasama atau gimana gitu, partneran. belum ada kan, kalau di apa namanya, di padi itu ada tengkulaknya. Nah. Di kita belum ada, Ada. di kopi. Oh, Ada. ada. Oh, ada. Jadi ada yang sistem tengkulak, ada yang sistem kelompok tani ada. Oh. Nah, terus tadi ada yang sistem kayak partner nih, kamu buka kedai dan stok kopi dari kita nih, atau bahkan sudah ada yang hotel, masuk ke hotel, kayak setiap hotel kan ada buat jamuan tuh. Nah, kamu butuh kopi dari kita berapa kuantitinya nih, berapa berapa banyak nih. berapa Nah, banyak. sudah ada mulai yang seperti itu, tergantung dari rasa ingin tahu si petani itu sendiri. Penjualan saya nih, si kopi beludak terus nih, ada yang terbengkalai terus. Nah, gimana kalau kita mulai mencari pemasaran baru nih dalam si kopi itu sendiri. Iya. Itu sih tergantung dari ya individunya masing-masing Ya, juga jadi itu. untuk menaikkan taraf hidup mereka itu ya Nah, bergantung dari kreativitas mereka tuh ya. itu rasa ingin tahu dia sendiri gitu. Tapi biasanya kalau di kopi itu sendiri ada nggak sih kayak upaya-upaya misalkan dari pemerintah yang memang hari ini tuh kita adakan pasar untuk kopi, maksudnya dia membuatkan apa ya, maksudnya wadah untuk kopi itu sendiri, iya. ada nggak sih? Komunitas kopi se-Kabupaten Oh, Kuningan gitu. Ada gitu nggak ya. sih? Itu yang baru saya tahu sih dari pencetus ada komunitas itu sendiri, baru dari yang membuka kedai di Kuningan, bahkan ya kedai tertua di Kuningan lah. Nah, untuk pemerintah sendiri saya belum terlalu paham, tapi pemerintah baru apa ya, sudah mulai dia pun peka mungkin, nah ya udah mulai peka. wah ini nih kopi di Kuningan mulai pesat nih, gimana kalau saya dari pemerintahan pun ikut andil. Dan bahkan kemarin ngobrol sama temen yang buka kedai di daerah Kuningan Timur, pemerintah Udah mau dari bikin dinas kopi? perpajakan dari dinas Aku pikir- perpajakan dia minta si kedai tersebut ada persenan buat si ke kabupaten gitu. Pajak maksudnya. Pajak. Oh, pajak. Ya udah mulai tercium bau Nah, Bau keuntungan. keuntungan. Nah, Oh, pajak. Karena ramainya Betul. pesatnya kedai kopi iya. itu. Betul. Tapi sekarang mau tanya ke Mas Lintang, dari kapan sih mulai bermain dengan kopi? Ya kenapa kok kopi gitu? Kok kenapa kopi? Kan masih ada yang lain gitu maksudnya. Itu karena saya rasa ingin tahu saya sendiri gitu. Ya? Oh gitu. Oh, budaya zaman dulu kopi ini hebat nih. Dalam satu cangkir kopi saja sudah bisa bahkan menyatukan 10 pemuda kalau inilah. Oh iya dengan betul. kita ngobrol ini, bahkan bisa disebut jaraknya kita gibahin orang lain, gibahin pemerintah, tapi dengan enjoy gitu tanpa ada. Iya, iya. Nah, itu uniknya dari si kopi. Nah, disitulah mulai ketika saya ikut di masyarakat pegunungan, mulai tertarik nih ke tanaman kopi ini, perawatan, terus ikut bertani, panen, dan bahkan ngerosting itu sendiri dengan manual gitu. Nah, di situ uniknya, proses kopi ini ya gak jauh beda kayak kita merawat padi, terus merawat tanaman lain. Ternyata ya lumayan gampang-gampang susah gitu ketika kita menjalaninya dengan sukacita ataupun keikhlasan untuk menanam si kopi sendiri, kita pun mendapat feedback baik juga gitu. Harus Nah, ikhlas ya. itu. Harus ikhlas, Pak. Tadi ngedenger main kopi itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti rasanya jadi pahit nggak? Kopi pahit. Atau misalkan setelah ikhlas tuh kopi jadi manis gitu. Tapi Mas Lintang, yang pertama kali saya pikirkan ketika mendengar Mas Lintang itu di kopi itu gitu. Itu sih kembali tadi ke ngulik budaya yang tadi Karena dibicarakan. awalnya pengen tahu karena zaman Nah. dulu banyak ngobam berenya. Nah, itu Banyak ngobam. uniknya masyarakat kita gitu, Indonesia khususnya, ngawangkong hanya dengan secangkir kopi ataupun ya jamuan-jamuan seadanya.
yang bisa menyatukan beberapa orang gitu, dengan ada yang misal diskusi yang lebih bermanfaat ataupun, dan bahkan pada saat penjajahan pun ya kita orang-orang yang memerdekakan karena orang-orang itu ngobrolnya di warung kopi gitu. Orang yuk ngaberdekakeun negara kudu kumaha ya carana. Di negara tempat tuh di kedai kopi orang Kuningan lainnya yang punya kedai orang Kuningan enggak ya gitu. Karena kan banyak sekarang di Kuningan, Pak. Unggal Pengkolan, aya we kedai kopi, tukang kopi. Dari mulai tukang kopi sobek gitu ya. Betul. Ya, sampai kopi-kopi yang harus menggunakan penanganan khusus. Ya. Tapi Sampai yang paling mahal ya. Tapi keren, kayak Kuningan tuh di mana-mana kopi, di Jakarta jualan kopi, di luar kota jualan kopi. Kuningan lumayan kopi, mantap. Dengar-dengar ada isu santor di luar sana. Waduh, siapa? Soalnya ini sudah berapa kedai kopi shop gitu ya, berapa kopi shop sih yang Mas Lintang sendiri udah masuk sebagai ngebar gitu tuh. Widih, Ngebar berapa aja, jadi kan lebih banyak ya, saya yakin pengalamannya juga lebih bagus gitu ya. Kalau ngebar sendiri sih saya baru ya. sekitar 5 kedai kopi lah, itu ya pindah-pindah terus. Nah, kalau database pasti kedai kopi di Kuningan itu belum pasti saya mengetahui si kedai. Nah, dari itu dinas perpajakan itu datang ke teman, dia waktu awal-awal pesan itu baru 50 dan sekarang bahkan sudah bisa mencapai 100 gitu. 100 kedai 50, sekarang 100. Bahkan bisa jadi gitu. Unggal Pengkolan pisan. Nah, bahkan di perumahan, di pedesaan gitu. Betul. Dan itu ada yang berkembang dan ada yang tutup juga ya. Nah, itu kembali lagi ke konsepan dia menjual kopi. Dia lebih ke hanya kuantiti atau saya ingin mengangkat kembali nih budaya kopi zaman dulu dengan servisnya. Oh, ini ada orang nih, dia lagi pengen nyendiri, ya udah kita ajak ngobrol dulu. Dan oh, ini ada orang sendirian nih ke kedai saya, dia pengen ada teman ngobrol nih, dengan servis si kedai sendiri yang bikin nyaman si pelanggan. Oh, kamu kenapa sih sendiri? Terus diajak ngobrol bla 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 gitu. Ada teman ngobrolnya sekalian. Cari teman ngobrol gitu. Nah, ada juga yang mungkin yang datang buat menyepi gitu ya. Nah, itu. Tapi itu tuh masuk ke strategi manajemen mereka berarti ya. Kalau Mas Lintang sendiri dengar-dengar kan sekarang lagi di manajemen kopinya. Nah, sekarang Mas Lintang lagi fokus di bagian apa? Untuk di manajemen kopi saya lebih ke fokus apa sih? Tadi antara si petani kopi, terus petani kopi lokal khususnya gitu ya. Petani kopi lokal, terus kedai kopi Kuningan yang mulai merambat gitu. Nah, lebih ke itu sih. Linknya, ngebantu linknya. Oh, enak jalan-jalan terus berarti kerjaannya, Pak. Keliling-keliling Jadi dunia di Kuningan. betul, dari petani satu ke petani satu. Gimana nih perkembangan? Tapi seru nggak sih? Sangat, pasti sangat. Seru. Kita melakukan sesuatu ya, mungkin juga berpenghasilan di situ ya. Nah, itu ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang sesuai dengan hobi kita dan di situ kita menghasilkan, udah pasti sangat menyenangkan. Itu pasti seru banget. Itu yang bikin orang-orang iri itu. Pasti ada kebanggaan hati tersendiri gitu. Tidak ada keterikatan dengan bos atau apapun itu. Itu. Mas Lintang lain kali ajak lah. Ajak aku lah. Harus suka kopi dulu. Aduh, boleh lah nanti. Cobain dikit-dikit ya. Tapi kalau di Kuningan sendiri untuk varian kopi dan lain sebagainya banyak gak sih? Apa cuman yang tadi yang 2? Apa emang itu mah 2 itu mah udah mutlak varian kopi? Ya. Yang 2 jenis kopi kayak Arabica dan Robusta itu. Nah, karena sekarang nih ya zamannya gadget, zamannya orang-orang mulai ada nih orang-orang yang ke kedai kopi hanya adu gengsi lah, kasarnya gitu. Dia yang hanya pesan, ya udah kopi ini nih. Bahkan dia sendiri tidak tahu ada yang pesan espresso, si kopi itu sendiri pure kopi pahit gitu. Nah, betul kayak saya pertama kali ke kedai kopi espresso 1 ternyata pahit. Nah, itu mulai ada yang batur orang lain ke kedai kopi nih. Masa saya enggak gitu. Nah, mulai dari ada adu gengsi itu. Terus ada yang hanya dari kedai sendiri
menyediakan view yang enak buat di foto-foto ataupun kebutuhan snapgram lah kalau Oh ini iya, anak milenial nyebut. Nah, buat status gitu ya. Oh betul betul. Penting itu. Di Kuningan banyak berarti varian. ada, dan kemarin teman sendiri yang di daerah Dharma itu dia sudah mulai ke tadi menaikkan kembali pasaran kopi buhun atau kopi Kopi buhun. zaman Walanda itu. Nah, Oh di Dharma ada. ada. Oh di Dharma Itu udah ada, berapa Pak. hektar dia? Pak Dharma ada Pak. Kemana aja. Aduh gue kemana aja. Itu untuk kopi buhun berarti jenis kopinya robusta gitu ya. Enggak, dia masuk ke varietas Liberica dekatnya gitu. Oh. Jadi ada Arabica, Robusta, Liberica gitu Oh kan. ada Nah, 3. si Robusta itu memiliki kandungan kafein di kopi tinggi gitu, kafeinnya paling tinggi. Makanya Robusta itu cita rasa khasnya itu pahit gitu. Nah, ketika Arabica dia kafeinnya sedang, tidak terlalu tinggi. Jadi ada kecita rasa asam dan Ya, tadi acid itu ya tinggi ya. acidnya. Terus ada tadi wangi. Nah, terus ada Liberica. Nah, kandungan kafeinnya rendah, low. Terus harus pinter-pinter kitanya gitu. Si finishing yang nyeduh si kopi itu sendiri. Uniknya itu sih kopi-kopi zaman dulu itu memiliki cita rasa khas tersendiri. Kayak dulu pernah saya ke kopi zaman Belanda itu ada yang benar-benar pure mengeluarkan rasa karamel Iya. Kopinya si tanpa kopinya. ada tambahan apapun. Tanpa ada nah Pengen itu. tahu. Tapi ada di Ada. Kuningan. Ada Pesan aja. Kayaknya harus pesen. Tapi pantas ya pada sempat kemarin baca di buku tuh ada perkebunan kopi terbesar untuk ekspor ke Belanda. Aku pikir tuh sekarang udah nggak ada gitu Pak, karena itu datanya tuh dari buku Belandanya sendiri Iya. gitu. Buku Belanda ya. Saya nggak ngerti Pak bahasanya dulu, pokoknya itu KT apa gitu. Ada, terus saya pikir kayaknya udah karena zaman sekarang nggak tahu atau mungkin sayanya nggak main kali ya, jadi kayak gimana, ternyata masih ada. Iya. Dan itu masih subur. masih dan ya di kota-kota besar sendiri kayak ya Bandung, Jakarta atau kota besar yang sudah maju gitu. Kedai kopi sendiri kebanyakan pelanggannya itu ketika dia buka kopi morning atau jadwal pagi, kebanyakan orang-orang luar yang penikmat kopi pagi itu sendiri. Kayak ya budaya mereka ketika pagi hanya cukup Kopi. sepotong roti Dan kopi gitu. Ya, Kalau susah di kita kalau- nah sebetulnya kan di kita juga zaman dulu ya cukup hanya rebusan umbi-umbian ataupun Kong. nah itu Nah sekarang berarti ngopi dulu berangkat. Pak. Ngopi dulu Pak. Itu ngeteh dulu. Oh iya, haus Pak. Haus Pak. Dari tadi nanya terus tapi teh juga enak Pak. Oh iya. Tapi teh juga enak Pak. Dari ada beberapa kedai ya yang sudah masuk Ya. gitu ya, dan tentunya ada juga karakter penikmat kopi yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya penikmat kopi yang potensial itu yang seperti apa sih yang akan menguntungkan kedai? Oh berarti ini mikirnya ke depannya Pak. Oh Iya, bagus. niaga itu. Visioner berarti, Baiklah, visioner. untuk perniagaan. Kali aja Seperti yang apa Pak? dengarnya. Oh iya betul. Ini kan pakar manajemennya ini. Iya. Jadi gimana Pak? Itu sih lebih ke kayak tadi untuk melawan apa sih pesatnya orang-orang konsumen yang hanya kopi ya udah ngopi gitu, yang hanya kebutuhan snapgram ataupun ya udah saya cuma mau ngopi aja gitu. Dan itu untuk melawannya ya kita harus ada setidaknya gitu, di setiap kedai kopi malam minggu ada live musik atau apa. Nah setidaknya diselipkan Hal edukasi baru. tentang kopi gitu. Oh, Nah betul, edukasi betul, ke edukasi. pelanggan. Terus nah kopi ini sebenarnya ada loh kopi seduhan original yang bisa dinikmati secara umum atau apa gitu. Nah itu sih lebih ke edukasi ke konsumen. Terus melawan ketidaksetaraan tadi. Oh ini mah orang ini ngopinya beda terus nih atau gimana gitu. Nah itu. Kopinya beda-beda. Nah Kopi ya, banyak penikmat,
dari kalangan muda yang datang juga, kemudian mereka pesan kopi. Ini ada ceritanya saya, ya, ngajak teman ngopi yuk ngopi. Ya, dan pas di kedai kopi, kok di sini kedai kopinya nggak biasa gitu ya. Nah. Ya. Mau pesan apa? Nah, pesan lah. Dan pas minum, ya langsung dimuntahin lagi, gak mau lagi. Pahit. Nah, mungkin dari sini juga, walaupun memang kedai kopi juga sudah begitu banyak dan menjamur di mana-mana, tapi nyatanya toh ada juga orang-orang yang tidak paham dan tidak mampu membedakan tentang kopi-kopi. Ya, sebenarnya ada hal tidak sih yang dilakukan oleh kedai kopi untuk mengedukasi bahwa kopi ini begini, ini pahit, tapi pahitnya ini bukan sekedar pahit, tapi ya Iya. bisa dinikmati dengan Iya. baik dan bisa menyehatkan dan menyegarkan juga tadi ya. Menenangkan. Menenangkan. Relax gitu. Kopi relax. menenangkan yang seperti apa ya? Kopi yang banyak. Itu tergantung si porsi konsumennya sendiri. Kalau si konsumennya dia memang basic kopi lebih ke saya lebih suka di asam nih. Ya udah, kebanyakan dia pesannya yang arabica itu sendiri. Dan dia yang basic kopinya porsinya sudah kuat ke level pahit nih, bahkan espresso tadi itu disebutkan. Ya udah, dia kembali lagi tadi ke si penyeduh atau di bar gitu. Si orang yang di bar itu harus pintar-pintar juga membaca situasi. Orang ini baru nih kopi, ditanya dulu, teh atau kopi ini nih ya namanya bagus gitu, espresso. Kopi ini tuh pahit itu dan cuma segini gitu kan espresso itu. Betul. Nah, harus setidaknya edukasi kecil seperti itu gitu. Ya. Tidak harus secara rumit kandungan kafein atau apa gitu. Nah, Apalagi pengumuman di desa-desa ini. Aduh. setidaknya ya orang-orang yang datang. Iya. Nah, edukasi kecil seperti itulah. Jadi pas pesan tuh, ini kopinya pahit Nah, ya gitu. itu dulu. Oh, iya. Yakin kopi pahit gitu kan, minimal ada pahit loh. Oh iya nggak apa-apa gitu. Oh, iya, tahu, kopi mah bener. pahit. Kalau yang udah tahu kan jawabnya Pahit gitu. gitu. Betul, baik-baik. Mas Lintang ke depan, Mas Lintang di harapan ataupun Mas Lintang punya rencana nggak untuk dunia perkopian ini? Kalau di perkopian sih ya saya hanya sekedar tadi kembali lagi ke hanya untuk ingin ngulik budaya zaman dahulu gitu. Nah, untuk kedepannya ya tetap fokus di pertanian Kalau udah dapet ya gimana? itu. Udah Ya dapet apa? seenggaknya Udah dapet apa? Kan tadi dia bilang ya cuma pengen ngulik kebudayaan. Kalau udah tahu budayanya berarti ya seenggaknya kayak seperti ini disaringkan, dibuat untuk sharing atau apa Betul. gitu. Untuk meningkatkan lagi Nah, dan akan mempengaruhi taraf hidup orang banyak. Nah, amin. Amin. Betul. Memang betul, Pak. seenggaknya mengetahui Tapi betul sih ya. Banyak ilmu tentang kopi, jadi banyak bisa mempengaruhi orang lain lagi untuk minimal suka Nah. sama kopi. Betul. Mas Lintang mulia sekali ya. ya meskipun tidak secara memaksa kamu harus suka kopi nih, Iya, ya betul. seenggaknya dengan pengalaman yang sudah diketahui gitu, ada edukasi kecil ke masyarakat awam yang belum tahu tentang kopi gitu, dan bahkan sempat membantu orang-orang yang mau berusaha di basic kopi ini sendiri gitu, yang mau buka kedai atau apapun itu gitu, baik itu relasi penjualannya ataupun relasi daftar menu, terus relasi petani-petani kopinya gitu. Meskipun ya sekarang sudah dimudahkan pesan melalui online atau Oh, iya. apa gitu. GoFood ya. Nah, Ya untuk buka kedai kopi mahal ya. Mahal gak sih, Mas? Mahal ya, alat-alatnya juga mahal ya. Mahal gak sih kalau mau bikin kedai kopi misalkan? Cangkirnya aja ini mahal kayak gitu. Atulah, Pak. tadi tergantung balik lagi si ownernya sendiri. Kalau dia ya ingin buka kedai kopi yang hanya di manualan atau ya udah kopi tubruk seperti ini, terus hanya V60 atau Vietnam drip, ya itu bisa dia meminimalisir atau low budget gitu. Iya, Kalau ya dia sudah pengen espresso gitu ya. nah ikut ke tadi kesetaraan kedai kopi yang pesat gitu, ada yang kopi susu atau apa, nah dia butuh ke mesin kopi itu, mesin espresso gitu. Berapaan sih? Sekarang sih sudah mulai banyak nih yang harga 1 atau 2 juta gitu. Itu ya Oh, Oh, ada. buat produksi rumahan. Dia tidak. itu kemampuannya berapa? Nah, porsi dia paling ya 5 atau 10 cangkir Sehari? sehari. Itu pun harus
interval waktunya lumayan jeda, lumayan Panjang, lama gitu ya. gitu. Tapi ya di untuk yang harga 35 juta atau ke atas, nah itu udah bisa digeder pun udah Mahal sanggup. ya. Nah, Mahal ya, ternyata mahal. bahkan 100 juta atau ke atas lagi gitu. Betul, betul. Ya tapi kan mahal juga sebanding lah Mahal, dengan betul. berapa sebanding. sih Kualitas yang sepercangkirnya itu dihasil, ya. nah, kualitas yang dihasilkannya pun bagus gitu. Ya, dinikmatinya enak gitu ya. Nah, Dinikmatinya enak. Ya itu kalimatnya gimana ya? Gimana ya? Betul. Oke. enak untuk Sebanding dinikmati. dengan kualitas yang didapatkan. Nah, mungkin. itu. Oh, bapak. Rasanya juga. Dan ternyata, Ternyata? membuat kopi itu susah. Ya, Membuat gimana Pak maksudnya? Nyeduh kopi itu Seduhan. Oh, seduhan kopi itu susah. nyeduh ya. ya. Buat kopi enggak. Nyeduh itu susah. Saya pernah disuruh, bukan disuruh, teman saya bikin enak deh. Terus Pas saya Bapak coba, bikin? saya bikin ajarin ya, diajarin bener dari tahap-tahap semua perjalanan, bukan perjalanan dari mulai suhu Step by airnya, step ya, gitu. step by stepnya semua. Pas saya coba beda ternyata. Padahal Gitu. diajari begitu. Emang Uniknya kopi itu perlu berapa lama sih untuk belajar menjadi Apa itu? Baris- Namanya apa ya? barista Barista. itu? tukang seduh lah kalau Tukang secara seduh. ini ya gitu. Bener, ha? Betul. Berapa lama ya tergantung kesanggupan orang itu sendiri gitu. Jam terbang juga termasuk kemampuan si skill penyeduh itu berpengaruh juga sih. Jam terbang dia sering nyeduh di manualan atau bahkan di kedai-kedai sendiri sudah ada. Misal nih ada kedai kopi di satu bartender bar ini misal ada satu barista yang khusus di mesin kopi dan ada satu barista yang dikhususkan di manual. Nah, itu sudah mulai ada di kedai-kedai kopi Kuningan. Jadi dia yang basicnya saya basic kedai nyeduhnya di manual aja nih. Tapi dia ya tetap juga belajar di ke mesin atau apa. Cuman ketika penyeduhan itu tadi supaya si quantity atau kualitas si kopi itu bagus juga, layak untuk Dikonsumsi. konsumsi untuk konsumen juga gitu. Maksudnya. Jadi iya, jadi gimana bakat juga pada Nah, akhirnya. itu. Ya, ya akhirnya karena memang sulit mungkin bukan bakat saya juga, ya udah saya masukin ke gelas, kasih air panas, aduk-aduk, udah saya gitu. Jadi milihnya saset aja Pak. Iya. Jadi menyerah Pak. Menyerah. Iya. Berarti kan Lebih enak menikmati gitu. iya sih. Kan tadi balik lagi ke awal yang katanya tuh kedai kopi di Kuningan tuh sekarang udah banyak dan mungkin lebih dari 100. Berarti Iya. orang Kuningan konsumtif kopi semua ya? Semua ya? Enggak semua sih, tapi maksudnya banyak Ada. orang-orang yang lebih banyak. Atau saya mau tanya aja, yang datang ke kedai itu rata-rata orang mana? Orang Kuningan atau malah mungkin orang luar Kuningan? Nah, kedai kopi sendiri itu sudah bisa menjadi atau ruang ketika nih orang-orang pendatang dia ketika di daerahnya sering ke kedai kopi nih dan otomatis ketika ke daerah orang lain pun dia mencari tempat yang habit seperti biasanya. Oh, saya biasa di sana nongkrong ke kedai kopi nih. Nah, Iya. dia pun mencari kedai-kedai kopi di Kuningan. Dan untuk di Kuningan sendiri sih tadi fluktuatif konsumen kedai kopi itu ya banyak, warga sekitarnya pun banyak. Nah, dan bahkan karena sudah pesat ataupun dengan mudahnya media gitu. Nah, ada silaturahmi misal antar kota atau apa. Nah, itu yang memudahkan si penjualan kopi itu sendiri. Kayak misalkan di Kuningan nih ada event, dia bisa mengundang bahkan Ciayu Majak Kuning atau dari luar kota itu sendiri. Terus misalkan bahkan di luar kota Tasik atau apapun, dia dengan membawa konsepan natur gitu, alam. Jadi forest camping sambil dengan kopi asli gitu. Kalau di kita kan kebanyakan acara terus kopi break gitu. Iya. Nah, kalau di sana acara intinya ke kopi, forest campnya ini atau campingnya ini ya sebagai bonus gitu. Sebagai bonus kita buat bercerita terus saling Dibalik sharing. ya, Nah, dibalik itu. ya. Tapi maksudnya kalau dipersenkan nih, konsumennya tuh untuk wilayah Kuningan tuh banyaknya orang luar atau orang Kuningan?
masih orang-orang sekitar Oh, masih orang kebanyakannya. Oh, ternyata orang-orang Kuningan suka ngopi. Pantesan. Makanya ngopi. Ya, Iya, Pak. Iya, Nanti kopi. ngopi, Pak. ngopi itu nikmat. Oh, bagus, betul. Tapi Mas Lintang, eh, kalau misalkan sekarang kan banyak banget nih kedai kopi. Ya bisa dihitung, nggak bisa dihitung malah udah tadi lebih dari 100. Ya. Kira-kira itu mempengaruhi si petani yang tadi nggak, maksudnya Pasti. ada mungkin kehabisan stok atau karena kebanyakan kedai kopi jadi emang bisa ya kalau kopi dipaksa buat berbuah, enggak kan? Enggak. Enggak kan, maksudnya atau misalkan harus ngambil dari luar kayak itu kayak gitu nggak sih? Mempengaruhi pemasaran dari si petani sama kedai gitu ya. Heeh. Itu berpengaruh. Jadi tadi kembali lagi ke pinter-pinter orang-orang yang memanajemen bahan baku. Kayak misalkan nih dari kedai itu dia sudah mempunyai relasi nih petani kopi di Kuningan, dan ketika bahan baku di Kuningan di blok ini sudah mulai habis, dia bisa ke blok yang lain, ataupun bahkan dia bisa mencicipi atau cita rasa kopi dari luar kota Kuningan itu sendiri gitu untuk best sellernya si kedai itu gitu. Kalau kedai kopi di Kuningan tuh kopi yang biasa disajikan tuh, mereka best sellernya biasanya kopi khas Kuningan gak sih? Karena aku jarang kalau ke kedai kopi biasanya apa matcha latte, udah yang gitu aja. Jarang-jarang kopi espresso karena saya pernah trauma dengan pahit jadi matcha latte aja. Itu biasanya mereka menjadikan kopi khas Kuningan itu best seller sendiri atau enggak? Belum sih, belum sampai situ ya. Untuk perputaran ini sih apa keberlangsungan keuangan kedai gitu ya, finansial kedai, dia pun membaca pemasarannya itu. Oh, saya nih kedai saya ini kebanyakan konsumen memesan kopi susu nih. Nah, dia memasarkan Best sellernya kopi best sellernya signatur atau bisa disebutnya signatur, dan bahkan yang ke kedai nih tadi sebutkan saya nggak suka kopi nih. Oh ya udah, kita menyediakan minuman yang non Selain kopi. kopi, gitu. Nah, untuk ya itu perputaran finansial si kedai itu sendiri. Pinter-pinter si individual yang membuka kedai itu membaca situasi konsumen saya nih kebanyakan orang-orang yang sukanya di kopi yang manis gitu, atau bahkan sudah dirumus campur dengan UHT ataupun lainnya gitu, dengan fermentasi lain. Nah itu Gulanya pakai gula aren nah gitu ya. campur-campur pinter-pinter membaca situasi konsumen juga gitu kan. Tapi kenapa ya kopi yang dari petani Kuningan belum jadi, maksudnya kan tadi belum ya, Ya. belum jadi kenapa belum jadi best seller kan? Padahal kan orang Belanda malah ngambil dari kita. Kenapa kita belum? Kenapa di kita belum? Tadi kembali lagi ke potensial mungkin karena kebanyakan iya, konsumen betul kopi sih. yang tadi yang hanya ingin kopi dengan kopi yang manis, Biasanya yang dicampur pasar, gula atau kita nggak bisa maksain Nah, pasar nggak berarti. bisa. Betul. Bisa saja kita memaksakan basic kedai saya ini ya udah pure kopi manualan gitu. Ya kalau dia sanggup mempertahankan keberlangsungan konsumen yang datang atau Betul. terus finansial dia sendiri yes, gitu. Nah, betul. itu. Untuk kopi Kuningan. Ntar Pak, intermezzo dulu Pak. Bapak mau ngopi Pak, karena Bapak kan kopi, kan teh. Nah, untuk kopi Kuningan mungkin banyak juga ya yang awalnya juga saya tidak tahu pas saya kopi mana, ternyata kopi desa saya. Saya nggak tahu, emang di desa saya ada kopi. Nah, gitu. Nah, untuk kopi yang ada di Kuningan ya kan, di Kuningan juga kita mengenal kopi-kopi yang ada di luar ya, ada di Kuningan, semua datang ke Kuningan. Nah, untuk kopi Kuningan sendiri keluar nggak sih, dinikmati nggak sih, diminati oleh orang? Tetap ada. Ada, dan bahkan terakhir saya ke kedai temen yang buka kopi di jalanan gitu, pinggir jalan tanpa buka di ruangan. Dia sendiri sudah mempunyai relasi penjualan kopi ke luar negeri gitu, ekspor dengan Kopi Kuningan. Kopi Kuningan khususnya. Karena dia teman saya sendiri sudah petani milenial lah, anak muda yang belajar
belajar pertanian baik itu di kopi, rempah atau lainnya. Nah, dia sudah mempunyai relasi penjualan kopi ekspor gitu dengan kapasitas yang amat besar juga gitu, yang lumayan lah, berapa puluh ton ataupun sampai ratusan gitu bang. Kopi kuningan ya? Kopi kuningan Wow ya. Wow ya. lumayan juga. Mengulang sejarah pak. Iya. Mengulang Nah, itu. sejarah. Kan dulu orang-orang pas zaman Belanda ada, sekarang ada lagi mengulang sejarah. Itu untuk kopi jenis apa itu? Yang sampai ekspor gitu atau dari berbagai macam Dari berbagai macam digabung gitu ya? ya. Yang paling best sellernya jangan-jangan yang tadi yang kopi buhun itu. Ya itu sudah mulai banyak dicari juga Oh gitu. kopi buhun itu. Nah dengan metode perawatan kopi yang lumayan bagus juga, terus pasca panen yang bagus, kayak prosesnya kan pasca panen ada proses kopi yang natural atau full wash, semi wash dan honey gitu. Nah itu sudah Ani. keluar cita rasa seperti madu itu, manis madu lah. Oh berarti Saya- udah sampai di press banget pak, berarti Nah. kalau udah sampai honey pak. Ya, kopi kan pahit ya. Ya. Madu gitu ya. Madu ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, alangkah baiknya kita bertanya kepada audiens. Barangkali dari audiens ada yang pengen bertanya tentang perkopian, atau mungkin audiensnya pengen jadi apa ya, Ya misalnya pengusaha kopi. resep jualan kopi menguntungkan gitu. Oh betul. Oh bisa pak, kayak gitu bisa nanya kayak gitu nggak? Di Kisi-kisi. belakang panggung Oh. kita bisa. Baiklah. Ada nggak kira-kira, atau dari teman-teman di rumah yang pengen bertanya sama Mas Lintang, karena nama panjangnya Lintang? Yuk silakan, mau bertanya, yuk bertanya. Enggak, Mangga. Hikmet. kelihatan di sini. Oh, Mas Bram. Iya. Ada yang mau bertanya, silahkan Mas Bram. Sampurasun. Rampes. Selamat malam teman-teman. Ini sesi bidang dulu ya. Iya. Ya, Perkopian. manajemen Jadi kopi. saya menarik Mas Lintang setelah mengutarakan terhadap apa yang terjadi sudah terhadap kopi di Indonesia. Tadi Mas Lintang sedikit berbicara masalah imperialisme. Imperialisme. Waduh. Itu Baiklah. mungkin saya lebih tertarik terhadap Mas Lintang tadi berbicara ke pertanian gitu. Akan fokus terhadap pertanian. Saya khawatir terhadap sama petani kopi yang ada di khususnya di Kuningan dan umumnya di Indonesia gitu. Sepengetahuan saya pribadi, kopi yang ada di Indonesia kebanyakan jomplang banget secara perniagaan gitu. Nah, mungkin Mas Lintang akan lebih paham bisa secara manajemennya, bagaimana manajemen secara pasarannya antara petani kopi sama setelah masuk di dunia kopi shop seperti itu. Nah, di sisi lain ada kejomplangan bagi saya pribadi, di petani tersendiri harga kopi per kilo itu sekisaran 50.000 sampai 70.000. Itu yang masih mentah ya Mas, pengetahuan saya pribadi. Nah, ketika masuk ke di roasting itu berbeda lagi ternyata harganya. Nah, ternyata pelaku bisnis ataupun kopi shop dia pun melakukan penjualan secara global gitu. Bahkan antara petani sama kelompok kopi shop itu berbeda jauh dengan antar harganya. Sepengetahuan saya juga satu kilo itu bisa menjadi 50 cangkir seperti itu. Kalau dimasukkan secara di kopi shop 15.000 dikali 50 cangkir sekitaran 225.000. Baiklah. Itu perjompangan banget antara petani sama pelaku kopi shop seperti itu. Nah, bagaimana Mas Lintang manajemen antara pasar pelaku petani dengan pelaku kopi shop seperti itu? Terima kasih. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Bram. Ini pertanyaannya masalah dapur. Silau mas. Jadi harus gini dulu. Terima kasih Mas Bram. Ya, oke. Gimana? Apa mau ngereng hap heula? Enggak sih, langsung. Tadi kan sempat dibahas juga ya, pasaran kopi dari petani dan pasaran kopi dari kedai-kedai itu ya, kopi shop. Nah, Ya.
tadi kembali lagi ke individual para pelaku gitu. Dari baik itu pelaku petani ataupun bahkan pelaku kedai atau coffee shop. Nah, dia yang harus saling menguntungkan lah. Oh iya. Apa? Oh iya nih, dari kedai pun dia merasa, oh ya nih, perjuangan petani kopi amat susah juga nih untuk merawat baik itu kopi yang mulai dari benih ataupun persemaian, bahkan perawatan kopi yang sudah harus layak pakai, harus layak panen. Pasca panen pun itu memiliki step yang lumayan rumit juga gitu. Nah, di mana si coffee shop itu menghargai jasa si petani kopi, dan petani kopi yang dia pun harus pintar-pintar ke, oh ini nih kopi sudah mulai pesat nih, kita pun harus konsepan visioner atau kedepannya supaya si kopi kita ini bisa terus menerus gitu, bisa di lumbung masih ada dan ke pemasaran ke kedai-kedai pun berjalan gitu. Nah, perputaran si ketersediaan bahan bakunya itu sendiri. Nah, tadi harus ada sinkron antar pelaku usaha dari kedai, roastery, dan bahkan petani itu sendiri gitu. Dari situ sendiri edukasi, betul, sharing lah, betul, sharing betul. antar. Ada komunikasi dulu, Nah, gitu. harus ada komunikasi dulu. Tapi ada nggak upaya yang dilakukan karena kan tadi pertanyaannya ada karena jomplangnya harga. Ada nggak upaya dari misalkan teman-teman yang di kedai itu misalkan, oh kita ngupayain kayak gini nih untuk harganya biar ya setidaknya tidak ada kejomplangan dan lain. Itu ada nggak sih upaya? Saling menguntungkan. Ada. Oh ada. Udah mulai. Sudah mulai tadi kayak di Kuningan kan sudah mulai ada nih klub atau komunitas kopi itu sendiri. Nah, si komunitas itu sendiri tadi silaturahmi ke petani ini nih, Pak, di petani ini nih sudah mulai menaikkan harga dan sudah mulai memiliki kualitas kopi terbaik nih, masa Bapak enggak gitu. Nah, untuk edukasinya sendiri ya bisa berlangsung dari antar pelaku kedai itu dengan petani, dan bahkan petani itu sendiri yang mencari sekarang sudah mulai banyak nih kayak seminar-seminar atau kelas-kelas pelatihan petani kopi, pelatihan roastery, pelatihan barista gitu. Nah, pintar-pintar dari setiap individual itu sendiri gitu. Oh iya, berarti balik lagi ke individunya individual ya. itu sendiri untuk kenapa bisa ada pertanyaan, ada kejomplangan? Nah. Biasanya mungkin dipengaruhi oleh si bapaknya main atau Nah, enggak gitu. itu. Kalau bapaknya main, kayaknya enggak gitu. Mungkin ya. Itu Mas Bram, gimana Mas Bram? Oke, Karena memang mungkin dari setiap orang yang bergerak di bidang perkopian juga masing-masing memiliki resiko ya. Oh iya Nah, sih, betul. jadi untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut ya akhirnya bagaimana caranya agar semuanya tidak terjadi hal yang merugikan, karena saya pikir kalau kedai kopi gak laku juga tetap merugikan ke petani. Iya. Kira seperti itu. Jadi ya saling setiap bersangkutan lah. Bagaimana petani kemudian kreatif agar hasil panennya lebih menarik, lebih nikmat gitu ya. Pada akhirnya bakalan keren-keren kualitas berarti Ya, ya. saingan kualitas itu. Baiklah. Ada lagi nggak dari teman-teman yang ingin bertanya tentang perkopian? Ada nih dari kolom komentar ya? dari Widi _Dwi 103. Oh, ini Baiklah. teman dari Bandung nih. Baiklah. Mas Widi, halo. Nih, kira-kira kopi di Kuningan tuh ada berapa macam nih jenisnya? Kan ada robusta atau arabica katanya. Ya. Adakah jenis lain di Kuningan sendiri? Baiklah Mas Lintang, ada ya Mas, tadi 3 tuh. Yang apa? Yang di Kuningan. Jadi secara umum 3. Secara umum ada 3. Ya kan? Ya. Silakan Jadi, Mas Lintang. Untuk varietas kopi gitu ya. Nah, ini terima kasih juga untuk teman-teman yang dari Bandung gitu sudah Menyimak. ikut partisipasi menyimak. Oh, iya. Hai. Nah, untuk varietas kopi di Kuningan itu sendiri
sudah lumayan terbagi banyak gitu. Kayak untuk Arabica nih sudah mulai ada Arabica yang apa pucuk merah ataupun pucuk kuning. Nah itu pun sudah berbeda varietas gitu. Nah Arabica, Robusta, terus tadi yang disebutkan kopi buhun gitu. Kopi buhun atau kopi zaman Walanda, kearifan lokal di kita itu. Nah alhamdulillahnya kedai kopi dan teman-teman yang bergerak di kopi sudah mulai menaikkan itu apa kopi-kopi apa peninggalan zaman Belanda itu sendiri gitu. Menghidupkan kembali. Nah, menghidupkan kembali, mengangkat kembali pasaran kopi zaman dahulu, zaman Belanda dengan proses yang seharusnya gitu, proses yang baik. Seharusnya Nah, yang baik. Cara lama mungkin ya Iya. dikemas lagi dengan cara yang baru agar menghasilkan rasa yang mungkin kira-kira sama seperti yang dulu. Mengulang sejarah lagi. Mengulang sejarah. Baiklah. Ada lagi yang mau bertanya dari mas-mas yang ganteng-ganteng di sebelah sana? Ini Kang Opik udah siap nanya itu pindah Kang ke Opik depan terus. mau bertanya? Tenang berkopi ya. Oke, baiklah. Live. Pindah ke depan. Tapi berarti kalau misalkan sekarang bisa dibilang yang tadi ya petani milenialnya sudah mulai lagi mengangkat kopi-kopi yang Yeah. buhun ya, yang buhun yang itu berpengaruh juga nggak kayak misalkan ke petani, kayak misalkan petaninya tuh jadi saya nggak tahu di kopi itu ada apa privacy atau apa gitu, jadi kopinya atau resepnya diketahui orang yang kayak gitu, itu ngaruh nggak sih atau enggak, apa mereka senang-senang aja kopinya dilihat orang gitu? Dilihat orang. Iya kan Pak? Iya. Ya pasti saling bersangkutan sih. Oh, gitu. Ketika ya pemasaran dia sudah mulai naik ya, si petani kopi pun dia harus siap gak siap harus itu tadi ke apa mempertahankan kuantiti dan kualitas gitu untuk keberlangsungan secara berkelanjutan, terus menjaga apa ketersediaan si kopi di lumbungnya, bahkan untuk pemasarannya itu sendiri gitu. Nah pasti saling bersangkutan sih, saling berkaitan lah untuk kopi itu sendiri. Bahkan di kopi sendiri dia apa bisa saling berkaitan dengan petani-petani lainnya gitu, bahkan petani sayur atau petani lain. Seperti kedai kopi nih sudah mulai banyak untuk jamuannya kentang goreng atau apa. Nah itu sudah bisa menaikkan itu. Bahkan kayak UMKM yang mulai membuat produk dessert yang cocok di kopi ini, kayak kelapa tart, brownies atau apa kue balok coklat atau apa gitu kan. Nah itu sudah mulai bisa saling bersangkutan menaikkan kembali para pengusaha kecil gitu, menengah ke bawah atau apapun itu gitu. Intinya ya ketika kedai itu buka juga ikut mengangkat UMKM di wilayah sekitarnya ya untuk maju bersama. Ya. Lalu ini kan kedai kopi itu banyak yang 100 lebih tadi. Ya. Dan setiap kedai punya tukang seduh. Ya. Nah, setiap tukang seduh itu sebenarnya ada rahasia khusus, racikan. Ada racikan khusus yang kemudian menjadi rahasia resep pribadi ya. Resep pribadi ada. Oh ada. Mereka juga punya. Setiap kedai pasti memiliki itu satu produk signatur lah, andalan gitu, produk andalan untuk pasaran itu sendiri. Kayak misalkan si kedai kopi ini nih punya resep tersendiri. Oh saya mau membuat rumus baru nih, kopi susu beda dari yang lain gitu, kayak misalkan dengan racikan campuran ya bisa jadi ya dengan santan atau dengan cheese cream, keju gitu, untuk buat gurih. Nah, itu sudah mulai ada gitu, sudah mulai merambah juga di Dan itu resepnya memang dirahasiakan. Memang ada sebagian yang merahasiakan, ada sebagian yang terbuka juga gitu. Ya dong Pak, tukang lotek aja rahasia dapur. punya rahasia dapur sendiri masalahnya, Pak. Ulekannya berapa kali? Masa kopi enggak sih Pak? Ada dong. Pasti ada pengaruh juga pas siapa yang bikin itu iya, ngaruh gitu. juga ya. Berapa putaran kali ya Pak? Ngudeknya berapa? Gitu. Berapa kali bismillah gitu ya. Baiklah. Setiap kedai kopi sih memiliki racikan yang umum harus diketahui si barista, dan ada racikan khusus gitu.
Ada racikan khusus yang untuk oh ini khusus di kedai kita nih yang tahun ciri khasnya itu ya. ciri khas gitu, ciri khas di kedai kita. Dan bahkan zaman dahulu ada dulu pernah ada nih saya ikut di kopi fermentasi gitu. Kalau pasca panen kan umumnya kopi fermentasi itu di wine gitu, yang timbul wine-nya, rasa wine-nya. Iya. Ada kopi yang difermentasi dengan jamur gitu. Jamur serius, kayak kalau di Bandung atau lainnya gitu kan ada teh jamur kayak kombucha atau apa gitu kan yang lumayan mahal juga. Dengan satu gelas itu ada yang harga 50 bahkan ke atas. Nah ada yang lumayan sudah mulai mengulik itu juga gitu, kopi yang mulai difermentasi dengan bahan baku lain atau apa gitu. Selain di tanah topografi tanah yang ditanami kopi itu. Di Kuningan gimana? Udah mulai ada yang gitu-gitu nggak? Yang fermentasi gitu? Atau memang masih topografi itu sendiri di Kuningan yang tadi Mas Lintang bicarakan? Masih di topografi itu sendiri sih mungkin. Belum tahu sih, kalau misal ada ya mungkin saya belum main ke orang itu gitu. Mungkin saja sih sudah mulai ada gitu. Kalau petani kopi Ya. di Kuningan, rata-rata kopinya itu dikelilingi apa sih? Dikelilingi apa? Jadi aromanya apa gitu? Ya. Jadi si kopi sendiri kan dia pohon yang harus memiliki pohon naungan gitu, pohon yang meneduhi kopi itu gitu. Dan ada kopi yang sebagian petani yang percaya bahwa si kopi ini tidak harus ada naungan kopi itu sendiri gitu, tergantung dari tadi si petani itu sendiri. Nah, jadi ada perbedaan gitu. ada setiap petani memiliki perbedaan itu sendiri dalam tanaman kopinya itu, topografi tanaman itu. Betul Pak, tapi di kampung saya juga ada Pak. Nah, Di kampung saya itu ada pohon kopi tapi deket pohon penis Pak, jadi rasanya pahit banget. Bener Pak itu mah Pak, nggak bohong, bener. Tapi masih mending tahu gitu ya. iya. Saya ada katanya tuh, Tapi nggak tahu. tapi saya nggak tahu. Baiklah. saya udah cari-cari tuh, Nggak cari-cari. belum ketemu. Tapi ya, saya masih penasaran kopi yang Belanda itu Pak, yang diekspor Oh, iya. sampai Belanda. Saya belum tahu gimana ya itu. Dirahasiakan nggak sih itu sebenarnya? Enggak sih. Tempatnya. Ada. Tapi katanya masih deket-deket Ya. Cipunar itu. Ada beberapa tempat sih. Oh, ada kayak beberapa. Tadi Dharma atau Oh, ini Dharma. gitu kan. Nah, si uniknya si pohon kopi ini, bahkan ukuran diameter pohon kopinya itu sudah lumayan besar lah. Bahkan bisa sampai puluhan atau setengah abad atau lebih lah. Bisa dihitung. Pastilah. Nah, Itu datanya aja 1928. Kebayang Nah, kalau sekarang masih Tahu ada? ya, 928 tahun ya. Ada Pak, ditulis Pak di buku Pak di situ. Apa namanya? Contekan Perkebunan kopi kaki gunung Ciremai tahun berapa? Ternyata udah tua. Apalagi sekarang udah gede banget berarti ya Pak. 100 tahun. sudah seukuran pinggang orang dewasa lah kalau ini. Oh, ada yang terbesar. segede gitu. Ada perbedaan nggak? Ada, pasti ada. Ada perbedaan nggak? Jadi antara kopi yang baru berbuah, Sama. berbiji, sama kopi yang memang sudah Ratusan ratusan tahun tahun. Ada. itu. Ini saya mendapatkan ilmu ini tuh dari selain dari petani kopi gitu, dari orang-orang yang bertani campur sari gitu. Kayak misalkan nih, ada orang yang bertani di kemiri. Nah, ada ibaratkan seperti ini. Ketika suatu pohon indukan Ya. dan anakan yang disemai itu tidak bisa mengalahkan hasil dari pohon indukan itu sendiri gitu. Lebih pengalaman. Nah, itu. Pengalaman Pak ini. Lebih pengalaman Pak. Gitu. Jadi kalau secara biologis gitu ya. Iya. Ketika suatu individual atau itu makhluk hidup gitu. Iya. Ketika genetika itu mulai mulai banyak percampuran atau lainnya. Jadi ibaratnya gini, ketika kopi zaman Belanda nih, dia memiliki genetika dominan gitu. Meskipun dia sudah dikawin silangkan dengan kopi modern. Nah, si dominan itu masih bisa turun temurun gitu. Cita rasanya itu sendiri, Karena genetika. sudah Nah, itu. Karena tua itu berarti lebih dominan dia.
Nah, lebih itu. dewasa. Nah, Kopi juga ternyata ada kadar dewasanya nah ya. itu. Tapi- Jadi di kopi sendiri sama gitu. Gak beda jauh kayak pohon atau tanaman lainnya. Ketika pohon kopi itu sendiri indukan yang sudah lama, bahkan anakannya pun tidak bisa mengalahkan cita rasa dari indukan kopi yang sudah tua itu sendiri gitu. Sama saja gitu. Mas Lintang, boleh nggak sih disebutin tempatnya? Apa nggak boleh? Masih rahasia Oh, dulu. kalau masih rahasia ya nggak apa-apa, kita nggak maksa. Tapi maksudnya siapa tahu boleh ya, ada celetukan di mana gitu kan? Siapa tahu teman-teman di rumah pengen tahu gitu. Tapi itu masih rahasia. Baiklah. Kalau rahasia berarti nanti itu ya. Kalau rahasia berarti nanti di rakyat siapa tahu Nanti nggak rahasia. diinformasikan. Baiklah. Tapi untuk menutup nih pertanyaan terakhir, Mas Lintang punya harapan nggak untuk Mas Lintang kan sekarang bergelut di manajemen kopi nih, ada harapan nggak untuk manajemen kopi itu sendiri? Harapan sih tentunya ada sih. Harapan saya itu para petani ya, khususnya kopi ataupun petani lainnya bisa saling bersangkutan dengan metode pribadinya masing-masing gitu. Ya yang saling menguntungkan lah. Kayak misalkan nih, ya saya berjualan di kopi tanpa merugikan petani lainnya ataupun Saling bekerja Nah, sama tanpa saling merugikan. para petani untuk kesejahteraan pangan negara kita lah, Iya. untuk keberlangsungan negara gitu. Itu sih harapan saya, untuk saling bersangkutan dengan hal-hal baiknya gitu. Berarti harapannya pengennya petani itu bergendeng ya, bergendeng. Bekerja sama Betul, gitu ya, agar betul, maju betul. bareng-bareng. Nah, lalu kemudian ya dihubungkan dengan keadaan sekarang coba. Betul. Kalau dulu kan kita keluar tidak ada batasan apa-apa. Nah, ini ada yang katanya Covid itu Ya. kemudian semua dibatasi. Ada pengaruh tidak sih dengan Ada. penjualan kopi? Ada, pasti sangat berpengaruh. Banget. Ini apa sih yang menjadi kecemasan para penjual kopi shop gitu, Ya. dalam siklus perdagangan gitu kan. Ada para pedagang yang memang siklus dia berjualan dari pagi sampai siang, dan ada siklus para pedagang yang memang pasarannya itu di jam malam gitu. Nah, yang menjadi keresahan para kopi shop itu sendiri ketika mengapa para aparatur yang hanya patroli gitu, membatasi penjualan para kedai ataupun franchise kayak market warna merah putih dan biru gitu kan. Nah, itu yang sudah aparatur menetapkan jam Jam malam operasionalnya gitu. Jam malam tuh ya. Kenapa hanya jam malam itu sendiri, dan toh kopi itu sendiri para penikmatnya Bukan cuma ketika- siang nah, ya. itu Bukan ketika cuma malam siang. gitu. Malam juga orang-orang nambah menikmati ya, obrolannya tambah panjang. Itu yang menjadi keresahan teman-teman yang buka kedai kopi gitu. Ya, tapi kan ada juga yang take away, artinya bawa pulang ke rumah ya. Tapi kan tetap Juga. aja kayaknya Dan Pak, nikmat ya? rasa kopi Kenikmatannya itu nongkrong, beda gitu. dibawa pulang Nah. sendiri nangis Pak. Oh gitu. Nangis Pak, yang harusnya ngobrol jadi kan nggak enak Pak. Bentar, ya. Pak, tapi ini ngomong-ngomong kita udah kayaknya kepanjangan ngobrol sama Mas Lintang. Sekarang tuh waktunya Kang Opik untuk unjuk gigi. Nggak unjuk gigi sih, main Untuk ya, memainkan alunan musik. Ya, Ada nggak ya sealbum, kalau dua album. sealbum, dua album, atau Mas Nugi dulu? Oke, dari Oh. Apis Tone. Mana ya Kang Opik ya? Mas Lintang makasih loh, sudah berkenan jauh-jauh. Tadi tuh katanya dia habis dari Jawa, mana? Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. Habis ngapain Mas? Nyari kopi. Masya Allah. Belajar sih, cari pengalaman. Ada yang nanya lagi? Boleh. Boleh. Dari kolom komentar sebelum kita berlanjut sama Om Opik. Masih dari Widi_Wi Ya. tadi ya. Baiklah. Ya, oke. Halo Bandung. Halo Bandung. Katanya Hai. asli orang Kuningan, cuman lagi Oh, Oh, Rantau lagi, rantau. Baiklah. dibacakan ya sekali lagi Kang Lintang untuk pengambilan kopi untuk kedai
petani atau dari mana, pasar apa, dari pasar apa di drop dari pengepul katanya. Oh. Sekarang sudah mulai tersedia di beberapa ini sih, beberapa sektor. Dari pengepul sudah mulai ada, dan bahkan dari kedai-kedai kopi sendiri dia sudah bisa merelasikan gitu. Eh, untuk kesediaan bahan bakunya itu sendiri, kayak misalkan eh, kedai kopi ini nih sudah berelasi dengan hotel-hotel di luar kota bahkan, ataupun hotel sekitar Kuningan. Dia pun sudah merelasikan petani kopi untuk menjual kopinya langsung ke relasi dari kedai kopi itu gitu. Oh, mereka juga bikin Nah. drop. Pasaran kopi dari petani dan pasaran kopi dari kedai-kedai itu ya, kopi shop. Nah, Ya. tadi kembali lagi ke individual para pelaku gitu. Dari baik itu pelaku petani ataupun bahkan pelaku kedai atau kopi shop. Nah, dia yang harus saling menguntungkan lah. Oh iya. Oh iya nih, dari kedai pun dia merasa, oh iya nih, perjuangan petani kopi amat susah juga nih untuk merawat, baik itu kopi yang mulai dari benih ataupun persemaian, bahkan perawatan kopi yang sudah harus layak pakai, harus layak panen. Pasca panen pun itu memiliki step yang lumayan rumit juga gitu. Nah, di mana si coffee shop itu menghargai jasa si petani kopi, dan petani kopi yang dia pun harus pintar-pintar oh ini nih kopi sudah mulai pesat nih, kita pun harus konsepan visioner atau kedepannya supaya si kopi kita ini bisa terus menerus gitu, bisa di lumbung masih ada, dan ke pemasaran ke kedai-kedai pun berjalan gitu. Nah, perputaran si ketersediaan bahan bakunya itu sendiri. Nah, tadi harus ada sinkron antar pelaku usaha dari kedai, roastery, dan bahkan petani itu sendiri gitu. Dari situ sendiri edukasi, Betul, sharing lah, betul, sharing betul. antar. Ada komunikasi dulu Harus ada komunikasi dulu. Tapi ada nggak upaya yang dilakukan, karena kan tadi pertanyaannya ada karena jomplangnya harga. Ada nggak upaya dari misalkan teman-teman yang di kedai itu, misalkan kita ngupayain kayak gini nih untuk harganya biar ya setidaknya tidak ada kejomplangan dan lain. Itu ada nggak sih upaya? Saling menguntungkan. Ada. Ada. Udah mulai. Sudah mulai tadi kayak di Kuningan kan sudah mulai ada nih klub atau komunitas kopi itu sendiri. Nah, si komunitas itu sendiri tadi silaturahmi ke petani ini nih, Pak, di petani ini nih sudah mulai menaikkan harga dan sudah mulai memiliki kualitas kopi terbaik nih, masa Bapak enggak gitu. Nah, untuk edukasinya sendiri ya bisa berlangsung dari antar pelaku kedai itu dengan petani, dan bahkan petani itu sendiri yang mencari sekarang sudah mulai banyak nih kayak seminar-seminar atau kelas-kelas pelatihan petani kopi, pelatihan roastery, pelatihan barista gitu. Nah, pintar-pintar dari setiap individual itu sendiri gitu. Oh iya, berarti balik lagi ke individunya individual ya. itu sendiri untuk kenapa bisa ada pertanyaan, ada kejomplangan? Nah. Biasanya mungkin dipengaruhi oleh si bapaknya main atau Nah, enggak gitu. itu. Kalau bapaknya main, kayaknya enggak gitu. Mungkin ya. Itu Mas Bram, gimana Mas Bram? Oke, Karena memang mungkin dari setiap orang yang bergerak di bidang perkopian juga masing-masing memiliki resiko ya. Oh iya Nah, sih, betul. jadi untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut ya akhirnya bagaimana caranya agar semuanya tidak terjadi hal yang merugikan, karena saya pikir kalau kedai kopi gak laku juga tetap merugikan ke petani. Iya. Kira seperti itu. Jadi ya saling setiap bersangkutan waktu ya, lah. Bagaimana petani kemudian kreatif agar hasil panennya lebih menarik, lebih nikmat gitu ya. Pada akhirnya bakalan
keren-keren kualitas berarti. Ya, Iya. saingan kualitas tuh. Baiklah. Ada lagi nggak dari teman-teman yang ingin bertanya tentang perkopian? Ada? Ada nih dari kolom komentar Ya. Ya. dari Widi _Dwi 103. Oh, ini Baiklah. teman dari Bandung nih. Baiklah. Mas Widi, halo. Nih, kira-kira kopi di Kuningan tuh ada berapa macam nih jenisnya? Kan ada robusta atau arabica katanya. Ya. Adakah jenis lain di Kuningan sendiri? Nah, Baiklah Mas Lintang, ada ya Mas? Tadi 3 tuh. Yang apa? Yang di Kuningan. Jadi Betul. secara umum 3. Secara umum ada 3. Ya kan? Ya, Silakan Jadi- Mas Lintang. untuk varietas kopi gitu ya. Nah, ini terima kasih juga untuk teman-teman yang dari Bandung gitu sudah Menyimak. ikut partisipasi menyimak. Oh, iya. Hai. Nah, untuk varietas kopi di Kuningan itu sendiri sudah lumayan terbagi banyak gitu. Kayak untuk Arabica nih sudah mulai ada Arabica yang pucuk merah ataupun pucuk kuning. Nah, itu pun sudah berbeda varietas gitu. Nah, Arabica, robusta, terus tadi yang disebutkan kopi buhun gitu. Kopi buhun atau kopi zaman Walanda, kearifan Betul. lokal di kita itu. Nah, alhamdulillahnya kedai kopi dan teman-teman yang bergerak di kopi sudah mulai menaikkan itu kopi-kopi peninggalan zaman Belanda itu sendiri gitu. Menghidupkan kembali. Nah, menghidupkan kembali, mengangkat kembali pasaran kopi zaman dahulu, zaman Belanda dengan proses yang seharusnya gitu, proses yang baik. Seharusnya Nah, yang baik. Jadi, cara lama mungkin ya Iya. dikemas lagi dengan cara yang baru agar menghasilkan rasa yang mungkin kira-kira sama seperti yang dulu. Mengulang sejarah lagi. Mengulang sejarah. Baiklah. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya dari mas-mas yang ganteng-ganteng di sebelah sana? Ini Kang Opik udah siap nanya itu Kang pindah ke Opik depan terus. mau bertanya? Tenang berkopi ya. Oke, baiklah. Live pindah ke depan. Tapi berarti kalau misalkan sekarang bisa dibilang yang tadi ya petani milenialnya sudah mulai lagi mengangkat kopi-kopi yang Yeah. buhun ya, yang buhun yang itu berpengaruh juga nggak kayak misalkan ke petani, kayak misalkan petaninya tuh jadi saya nggak tahu di kopi tuh ada privacy atau apa gitu, jadi kopinya atau resepnya diketahui orang yang kayak gitu, itu ngaruh nggak sih atau enggak? Apa mereka senang-senang aja kopinya dilihat orang gitu? Dilihat orang. Iya kan Pak? Iya. Ya pasti saling bersangkutan sih. Oh, gitu. Ketika ya pemasaran dia sudah mulai naik, ya si petani kopi pun dia harus siap gak siap harus itu tadi mempertahankan kuantiti dan kualitas gitu untuk keberlangsungan secara berkelanjutan, terus menjaga ketersediaan si kopi di lumbungnya, bahkan untuk pemasarannya itu sendiri gitu. Nah, pasti saling bersangkutan sih, saling berkaitan lah untuk kopi itu sendiri. Bahkan di kopi sendiri dia bisa saling berkaitan dengan petani-petani lainnya gitu, bahkan petani sayur atau petani lain. Seperti kedai kopi nih sudah mulai banyak untuk jamuannya kentang goreng atau apa. Nah, itu Iya. sudah bisa menaikkan itu. Bahkan kayak UMKM yang mulai membuat produk dessert yang cocok di kopi nih, kayak Brownies, kelapa tart, iya. brownies atau kue balok coklat atau apa gitu ya. kan. Nah, itu sudah mulai bisa saling bersangkutan menaikkan kembali para pengusaha kecil gitu, menengah ke bawah atau apapun itu gitu. Intinya ya ketika kedai itu buka juga ikut mengangkat Nah. UMKM di wilayah sekitarnya ya untuk maju bersama. Ya. Lalu ini kan kedai kopi itu banyak yang 100 lebih tadi. Ya. Dan setiap kedai punya tukang seduh. Ya. Nah, setiap tukang seduh itu sebenarnya ada rahasia khusus, pasti Racikan. ada racikan khusus yang kemudian menjadi rahasia Resep pribadi Iya, bener ada ya. resep Resep pribadi. pribadi Ada. ada. Oh, Ada. ada. Mereka juga punya. Punya, Kopi setiap ke kedai rumah, Chef pasti Aji, memiliki itu satu produk signatur lah, andalan gitu, produk andalan untuk pasaran itu sendiri. Kayak misalkan si
kedai kopi ini nih punya resep tersendiri. Oh, saya mau membuat rumus baru nih, kopi susu beda dari yang lain gitu. Kayak misalkan dengan racikan campuran ya bisa jadi ya dengan santan atau dengan cheese cream, keju gitu Oh, gitu. untuk buat gurih. Nah, itu sudah mulai ada gitu, sudah mulai merambah juga di Dan itu resepnya memang dirahasiakan. memang ada sebagian yang merahasiakan, ada sebagian yang terbuka juga gitu. Iya. Ya dong Pak, tukang lotek aja Rahasia dapur. punya rahasia dapur sendiri masalahnya, Pak. Ulekannya berapa kali? Masa kopi enggak sih Pak? Ada dong. Pasti Tapi ada pengaruh juga pas siapa iya, yang bikin itu iya, ngaruh gitu. juga ya. Berapa putaran kali ya Pak? Ngudeknya berapa? Oh, gitu. Ya, berapa kali bismillah gitu ya. Baiklah. Setiap kedai kopi sih memiliki racikan yang umum harus diketahui si barista dan ada racikan khusus gitu. Ada racikan khusus yang untuk oh ini khusus di kedai kita nih yang tahu nih. Ciri khasnya itu ya. Ciri khas gitu, ciri khas di kedai kita. Dan bahkan zaman dahulu ada dulu pernah ada nih saya ikut di kopi fermentasi gitu. Kalau pasca panen kan umumnya kopi fermentasi itu di wine gitu, yang timbul wine-nya, rasa wine-nya. Iya. Ada kopi yang difermentasi dengan jamur gitu. Jamur, serius. Kayak kalau di Bandung atau lainnya gitu kan ada teh jamur kayak kombucha atau apa gitu kan yang lumayan mahal juga. Dengan satu gelas itu ada yang harga 50 bahkan ke atas. Nah, ada yang lumayan sudah mulai mengulik itu juga gitu. Kopi yang mulai difermentasi dengan bahan baku lain atau apa gitu. Selain di tanah topografi tanah yang ditanami kopi itu. Di Kuningan gimana? Udah mulai ada yang gitu-gitu nggak? Yang fermentasi gitu? Atau memang masih topografi itu sendiri di Kuningan yang tadi Mas Lintang bicarakan? Masih di topografi itu sendiri sih mungkin. Belum tahu sih kalau misal ada ya mungkin saya belum main ke orang itu gitu. Mungkin saja sih sudah mulai ada gitu. Kalau petani kopi Ya. di Kuningan, rata-rata kopinya itu dikelilingi apa sih? Dikelilingi apa? Jadi aromanya apa gitu? Ya. Jadi si kopi sendiri kan dia pohon yang harus memiliki pohon naungan gitu, pohon yang meneduhi kopi itu gitu. Dan ada kopi yang sebagian petani yang percaya bahwa si kopi ini tidak harus ada naungan kopi itu sendiri gitu, tergantung dari tadi si petani itu sendiri. Nah, Jadi ada perbedaan gitu. ada setiap petani memiliki perbedaan itu sendiri dalam tanaman kopinya itu, topografi tanaman itu. Betul Pak. Tapi di kampung saya juga ada Pak. Nah, Di kampung saya itu ada pohon kopi tapi deket pohon penis Pak. Jadi rasanya pahit banget. Bener Pak itu mah Pak, nggak bohong, bener. Tapi masih mending tahu gitu ya. ya. Saya ada katanya tuh, Tapi nggak tahu. tapi saya nggak tahu. Baiklah. saya udah cari-cari tuh. Nggak cari-cari. Belum ketemu. Tapi ya, saya masih penasaran kopi yang Belanda itu Pak, yang diekspor Oh, iya. sampai Belanda. Saya belum tahu di mana ya itu. Dirahasiakan nggak sih itu sebenarnya? Enggak sih. Tempatnya. Ada. Tapi katanya masih deket-deket Ya. Cipunar itu. Ada beberapa tempat sih. Oh, ada kayak beberapa. Tadi Dharma atau Oh, ini Dharma. gitu kan. Nah, si uniknya si pohon kopi ini bahkan ukuran diameter pohon kopinya itu sudah lumayan besar lah. Bahkan bisa sampai puluhan atau setengah abad atau lebih lah. Bisa dihitung. Pastilah. Nah, Itu datanya aja 1928. Kebayang Nah, kalau sekarang masih Tahu ada? ya. 928 tahu ya. Ada Pak, ditulis Pak di buku Pak di situ. Apa namanya? Contohkan Perkebunan kopi kaki gunung Ciremai tahun berapa? Ternyata udah tua. Apalagi sekarang udah gede banget berarti ya Pak. 100 tahun. sudah seukuran pinggang orang dewasa lah kalau ini. Oh, ada yang terbesar segede gitu. Ada perbedaan nggak? Ada, pasti ada. Ada perbedaan nggak? Jadi antara kopi yang baru berbuah, Sama. berbiji, sama kopi yang memang sudah Ratusan ratusan tahun tahun. Ada. itu. Ini saya mendapatkan ilmu ini tuh dari selain dari petani kopi gitu, dari orang-orang yang bertani campur sari gitu. Kayak misalkan nih, ada orang yang
bertani di kemiri. Nah, Hmm. ada ibaratkan seperti ini. Ketika suatu pohon indukan Ya. dan anakan yang disemai itu tidak bisa mengalahkan hasil dari pohon indukan itu sendiri gitu. Lebih Ada pengalaman. nah itu. Pengalaman Pak ini. Lebih pengalaman Pak. Gitu. Jadi kalau di secara biologis gitu ya, Iya. Iya. ketika suatu individual atau itu makhluk hidup gitu, Iya. ketika genetika itu mulai tumbuh mulai banyak percampuran atau lainnya. Jadi ibaratnya gini, ketika kopi zaman Belanda nih, dia memiliki genetika dominan gitu. Meskipun dia sudah dikawin silangkan dengan kopi modern. Nah, si dominan itu masih bisa turun temurun gitu. Cita rasanya itu sendiri, Karena genetika. Nah, itu. Karena tua itu berarti lebih dominan dia, Nah, lebih itu. dewasa. Nah, Kopi juga ternyata ada kadar dewasanya nah ya. itu. Jadi di kopi sendiri sama gitu. Gak beda jauh kayak pohon atau tanaman lainnya. Ketika pohon kopi itu sendiri indukan yang sudah lama, bahkan anakannya pun tidak bisa mengalahkan cita rasa dari indukan kopi yang sudah tua itu sendiri gitu. Sama saja gitu. Mas Lintang, boleh nggak sih disebutin tempatnya? Apa nggak boleh? Masih rahasia Oh, dulu. kalau masih rahasia ya nggak apa-apa, kita nggak maksa. Tapi maksudnya siapa tahu boleh ya, ada celetukan di mana gitu kan? Siapa tahu teman-teman di rumah pengen tahu gitu. Tapi itu masih rahasia. Baiklah. Kalau rahasia berarti nanti itu ya. Kalau rahasia berarti nanti di rakyat siapa tahu nggak rahasia. Informasikan. Baiklah. Tapi untuk menutup nih pertanyaan terakhir, Mas Lintang punya harapan nggak untuk Mas Lintang kan sekarang bergelut di manajemen kopi nih, ada harapan nggak untuk manajemen kopi itu sendiri? Harapan sih tentunya ada sih. Harapan saya itu para petani ya, khususnya kopi ataupun petani lainnya, bisa saling bersangkutan dengan metode pribadinya masing-masing gitu. Ya yang saling menguntungkan lah. Kayak misalkan nih, ya saya berjualan di kopi tanpa merugikan petani lainnya ataupun Ya, saling bekerja Nah, sama tanpa itu. saling merugikan. Nah, para petani untuk kesejahteraan pangan negara kita lah, iya. untuk keberlangsungan negara gitu. Itu sih harapan saya, untuk saling bersangkutan dengan hal-hal baiknya gitu. Berarti harapannya pengennya petani itu bergendeng ya, Ya, bergendeng. bekerja sama gitu ya, Betul, agar betul, maju betul. bareng-bareng. Nah, lalu kemudian ya dihubungkan dengan keadaan sekarang coba. Betul. Kalau dulu kan kita keluar tidak ada batasan apa-apa. Nah, ini ada yang katanya Covid itu ya, Ya. kemudian semua dibatasi. Ada pengaruh tidak sih dengan Ada. penjualan kopi? Ada, pasti sangat berpengaruh. Sangat. Ini apa sih yang menjadi kecemasan para penjual kopi shop gitu, Ya. dalam siklus perdagangan gitu kan. Ada para pedagang yang memang siklus dia berjualan dari pagi sampai siang, dan ada siklus para pedagang yang memang pasarannya itu di jam malam gitu. Nah, yang menjadi keresahan para kopi shop itu sendiri, ketika mengapa para aparatur yang hanya patroli gitu, membatasi penjualan para kedai ataupun franchise kayak market warna merah putih dan biru gitu kan. Nah, itu yang sudah aparatur menetapkan jam malam operasionalnya gitu. Jam malam tuh ya. Kenapa hanya jam malam itu sendiri, dan toh kopi itu sendiri para penikmatnya Bukan cuma ketika- siang nah, ya, itu bukan ketika cuma malam siang. gitu. Malam juga orang-orang nambah menikmati ya, obrolannya tambah panjang. Itu yang menjadi keresahan teman-teman yang buka kedai kopi gitu. Ya, tapi kan ada juga yang take away, artinya bawa pulang ke rumah ya. Tapi kan tetap Juga. aja kayaknya Dan Pak, nikmat ya? rasa kopi Kenikmatannya itu nongkrong, beda gitu. dibawa pulang Nah. sendiri nangis Pak. Oh gitu. Nangis Pak, yang harusnya ngobrol jadi kan nggak enak Pak. Bentar, ya. Pak, tapi ini ngomong-ngomong kita udah kayaknya kepanjangan ngobrol sama Mas Lintang. Sekarang tuh waktunya Kang Opik untuk unjuk gigi. Nggak unjuk gigi sih,
main untuk ya, memainkan memainkan alunan musik. ya, Ada nggak ya sealbum kalau dua album. sealbum dua album atau Mas Nugi dulu? Oke, dari Tapi setone, Apis Tones. Oh, mana ya Kang Opik ya? Mas Lintang makasih loh. Sudah berkenan jauh-jauh. Tadi tuh katanya dia habis dari Jawa mana? Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. Habis ngapain Mas? Nyari kopi. Masya Allah. Belajar sih, cari pengalaman. Ada yang nanya lagi? Boleh. Boleh. Dari kolom komentar sebelum kita berlanjut sama Om Opik. Masih dari Widi_Wi Ya. tadi ya. Baiklah. Ya, oke. Halo Bandung. Halo Bandung. Ada asli Hai. orang Kuningan, cuman lagi Oh, Oh, Rantau lagi, rantau. Baiklah. dibacakan ya sekali lagi Kang Lintang untuk pengambilan kopi untuk kedai dan coffee shop ini langsung dari petani atau dari mana, pasar apa, dari pasar apa di drop dari pengepul katanya. Oh. Sekarang sudah mulai tersedia di beberapa beberapa sektor. Dari pengepul sudah mulai ada, dan bahkan dari kedai-kedai kopi sendiri dia sudah bisa merelasikan gitu. Untuk kesediaan bahan bakunya itu sendiri, kayak misalkan kedai kopi ini nih sudah berelasi dengan hotel-hotel di luar kota bahkan, ataupun hotel sekitar Kuningan. Dia pun sudah merelasikan petani kopi untuk menjual kopinya langsung ke relasi dari kedai kopi itu gitu. Oh, mereka juga bikin Nah. drop. Kini angin datang membawa dendam melayang, bersama daun-daun kering berguguran. Anak-anak berlarian mencari ibunya. Langit merah tanpa tifa dan purnama. Asap hitam menutup bulan, membakar ilalang. Dengan prasangka usang merubah irama menjadi genderang perang bersaut-sautan, mengundang dewa kematian datang. Saudara sehati telah mati, mati oleh tangan saudaranya. Mengapa harus mencaci darah sendiri? Damailah Indonesia, damailah bumi pertiwi. Asap hitam menutup bulan, membakar ilalang. Dengan prasangka usang mengubah irama menjadi genderang perang bersaut-sautan,